Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Kali ini kita akan bahas tentang termokimia. Di sini kita akan bahas sedikit saja ya tentang ringkasan materinya saja ya, review materi aja. Dan insya Allah pendalaman dalam materinya akan kita bahas di lain waktu ya. Oke, kita mulai dari termokimia. Termo itu berarti panas ya, kalor. Kimia berarti reaksi kimia yang berhubungan dengan kalor, dengan panas ya. Nah, kalau berhubungan dengan kalor berarti ada yang melepas panas, ada yang menyerap panas ya. Jadi ada reaksi kimia itu yang melepas panas. Nah, ada juga reaksi kimia yang menyerap panas ya, atau kalor. Nah, kalau melepas panas atau menghasilkan panas itu dinamakan reaksinya eksoterm ya. Tapi kalau menyerap panas itu reaksinya endoterm, membutuhkan ya. Nah, kalau eksoterm ini tandanya apa? Negatif. Kalau endoterm positif ya. Oke. Nah, gimana? Contohnya gini. Ini ada sistem. Nah, artinya apa? Melepas panas. Berarti sistemnya itu, nih sekelilingnya ini namanya lingkungan ya. Berarti panasnya dikeluarkan kemana? Dari sistem ke lingkungan. Nah, ya. Tapi kalau yang endoterm, ini sistem, berarti panasnya itu diserap, berarti dari lingkungan menyerap ke sistem. Nah, jadi kalau ke suhu, tadi kan panas ya. Panas kan biasa diukur dengan suhu. Jadi kalau misalnya di suhu, kita bisa lihat dia reaksi eksoterm itu dari mana. Suhu akhir, T akhir, itu karena dia melepas ya kan, lebih besar daripada T awal. Nah, tapi kalau endoterm, suhu akhir itu lebih kecil daripada suhu awal. Nah, contohnya gimana? Misalnya pembakaran. Misalnya pembakaran. Pembakaran apa misalnya? Pembakaran gas ya, metana. Nah, gas metana itu ya, kalau kita bakar, awalnya kan nggak ada panas. Tapi setelah kita bakar, kita buka gasnya, maka akan timbul panas. Itu berarti dia menghasilkan panas. Maka itu disebut dengan reaksi endoterm. Tapi kalau yang menyerap panas ini contohnya apa? Reaksi fotosintesis ya, atau reaksi fotosintesis ya. Kalau misalnya nggak ada panas, nggak bisa terjadi reaksi fotosintesis ya. Atau masak nasi itu, kita kalau nggak ada panas maka nggak bisa masak nasinya. Itu adalah contoh reaksi endoterm, dia menyerap panas ya. Oke, itu untuk ekso dan endo. Oke, selanjutnya yang kedua ya, ini satu ya, harus tahu dulu reaksi ekso dan endo. Yang kedua, perubahan entalpi. Delta H ya, perubahan entalpi atau delta H. Nah, perubahan entalpi itu, delta H itu namanya perubahan, atau delta itu berarti awal, akhir kurang awal, berarti entalpi produk, akhir itu produk ya, kurang entalpi reaktan. Ingat ya, produk ini adalah hasil ya, kurang bereaksi. Nah, ya, sama. Kalau delta H-nya positif, berarti dia endoterm. Delta H-nya ini bisa positif, bisa juga negatif. Kalau dia positif berarti endoterm, kalau dia negatif berarti eksoterm. Nah, kapan dia positif?
Kapan dia negatif? Langsung saja. Delta H-nya ini akan positif apabila ininya produknya lebih besar. Ya, kan supaya positif kan ini harus lebih besar. Reaktan. Tapi delta H-nya ini bisa saja negatif kalau H produk kecil dari H reaktan. Nah, kita misalkan ini ada reaksinya ya. Reaksinya adalah A tambah B menjadi C. Nah, yang mana di sini produk? Produknya adalah yang C, reaktannya adalah A tambah B. Ya, maka kalau kita buatkan grafiknya, ya, ini H ya. Nah, entalpi berarti ini 0 ya, 0. Nah, berarti yang produknya kalau positif, produknya kan yang C. Yang C-nya berada di mana? Di atas karena produknya lebih besar. Berarti di sininya C, di bawahnya adalah A tambah B. Panahnya menuju ke C. Nah, begini grafik untuk yang delta H-nya positif. Tapi kalau kita balik ya, untuk delta H-nya negatif, ya ini H, maka produknya di mana? Produknya di bawah karena produknya lebih kecil. Jadi di sininya C, A dan B-nya di atas. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hubungan